Halo, buka pintunya. Aku di belakang. Aku di belakang. Hujan mengguyur deras desa kecil di Nusa Tenggara Timur malam itu. Cahaya lampu rumah bergetar redup, memantul di jalan berlumpur yang sunyi. Di belakang deretan rumah, sebuah lorong panjang membentang seperti mulut gua. Gelap dingin, lembab, dan terasa tidak wajar. Dan di ujung lorong itu, berdiri rumah nomor 7 dengan cat yang terkelupas dan jendela yang selalu terbuka sedikit. Seakan ada seseorang atau sesuatu yang mengintip dari balik celah itu, menunggu mata manusia menatap balik. Laras, seorang perempuan 19 tahun, baru pindah bersama kakaknya ke rumah kontrakan yang berada tepat di sebelah rumah nomor 7. Setelah kepergian orang tua mereka setahun lalu, Laras terpaksa ikut kakaknya pindah dari kota lebih murah, lebih sepi, dan lebih mudah bagi kakaknya yang baru dapat pekerjaan sebagai teknisi listrik di desa kecil itu. Mereka tiba menjelang maghrib, ketika hujan mulai turun dan langit berubah gelap lebih cepat dari biasanya. Mobil pickup berhenti di depan kontrakan, dan saat Laras turun, bulu kuduknya langsung meremang. Ada rasa tidak enak yang sulit dijelaskan, seolah rumah itu tidak senang kedatangan penghuni baru. Ketika menoleh ke arah rumah nomor 7, Laras melihat sesuatu bergerak di balik jendela. Bukan manusia, bukan bayangan, tetapi sesuatu yang merangkak turun perlahan dari jendela ke dalam gelap malam. Gerakannya patah-patah, tidak wajar. Kepalanya miring terlalu jauh, matanya kosong seperti boneka rusak, dan lengannya memanjang seperti ditarik paksa. Laras berkedip, dan sosok itu hilang begitu saja, seakan larut dalam gelap. "Laras, bantu angkat barang!" teriak kakaknya dari belakang pickup. Laras menelan ludah, memaksa dirinya menatap ke arah lain. Ia mencoba berpikir bahwa itu hanya ilusi, bayangan lampu, atau mungkin kelelahan. Tapi hatinya tahu, ada sesuatu yang berdiam di rumah itu, sesuatu yang memperhatikan. Malam pun tiba. Laras memandangi langit-langit kamarnya, berusaha memejamkan mata dari seduh sampai jam 11. Tapi tubuhnya terus menolak untuk tenang. Udara malam terasa aneh dingin, lembab, dan berbau tanah basah seolah angin membawa aroma dari sesuatu yang terkubur lama. Angin berdesir pelan melewati celah jendela, membuat tirai di kamar bergoyang seperti tangan seseorang yang mencoba meraih. Laras menggulung selimut hingga ke leher, namun tepat ketika ia mulai terlelap, tok, tok, tok. Ketukan itu datang begitu pelan, dengan sopan. Namun, entah kenapa jauh lebih menakutkan daripada dentuman keras sekalipun. Laras membuka mata, tubuh langsung kaku. Ia menahan napas. Tok, tok, tok. Kali ini lebih jelas, seperti kuku panjang menggesek kayu, diseret perlahan dan sengaja. Dengan gemetar, ia mendekat ke dinding dan menempelkan telinganya. Suara itu bukan sekadar ketukan. Itu seperti seseorang merangkak di balik dinding, menyusuri kayu dengan kuku yang panjang dan retak, berusaha menemukan celah untuk keluar. Kemudian, suara yang lebih halus, lebih dekat, lebih menembus tulang. SSS. Laras. Napas Laras tercekat. Suara itu parau, serak, seperti keluar dari tenggorokan yang terisi air. Ia langsung duduk tegak. Seluruh tubuhnya gemetar, kulitnya merinding hebat. Suara itu memanggil namanya dari balik dinding yang bahkan tidak punya ruang kosong untuk manusia. Pikir panjang, Laras berlari ke kamar kakaknya. Ia membuka pintu dengan hentakan. Kak, ada yang ketuk dinding kamarku. Sumpah, Kak. Ada yang manggil namaku. Kakaknya, yang baru hendak tidur, terperanjat lalu bangkit. Dengan senter di tangan, ia menuju kamar Laras dan menempelkan telinganya ke dinding.
hening, tidak ada apa-apa. Bahkan suara angin pun seolah menghilang. Kakaknya menghela napas panjang. Kau cuma lelah, Ras. Kita pindahan seharian, kau pasti takut. Karena rumah ini masih asing. Tapi Kak, suaranya jelas. Seperti ada yang... Sudah. Kakaknya menepuk bahunya pelan. Tidur saja. Besok kita pasang lampu baru di lorong belakang, biar tidak gelap. Laras menggigit bibir. Ia mengangguk, meski hatinya memberontak. Namun ketika kakaknya meninggalkan kamar, Laras sempat melihat sesuatu dari sudut mata. Bayangan tangan kecil yang menggesek bagian bawah kasurnya. Ia membalikkan badan, tapi bayangan itu hilang. Namun dinding masih terasa dingin seperti tidak biasa. Laras menelan ludah. Ia tahu, apapun yang mengetuk itu bukan imajinasi, bukan angin, dan bukan manusia. Karena itu terasa nyata. Hari berikutnya, listrik mati. Rumah tenggelam dalam gulita begitu cepat, seperti ada yang mematikan seluruh cahaya dari dalam dindingnya sendiri. Kakaknya bekerja hingga larut malam, meninggalkan Laras sendirian, bersama suara angin yang menggores jendela. Dengan gugup, ia menyalakan lampu HP. Ia harus ke dapur untuk mengambil air tenggorokannya kering sejak sore. Karena panas, lorong menuju dapur itu sempit, panjang, dan kosong. Namun terasa seakan ada sesuatu yang bersembunyi di gelapnya. Tenang, cuma mati lampu, bisiknya meyakinkan diri. Lalu terdengar suara kecil di belakangnya. Tik, 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 seperti air menetes, atau langkah kecil menepuk lantai basah. Laras menoleh. Tidak ada siapapun. Namun ketika cahaya HP menyorot lantai, jantungnya serasa berhenti. Ada jejak kaki kecil, basah, segar, mengarah persis dari belakang tubuhnya seolah ada yang mengikuti selangkah di belakang sejak tadi. Lampu HP berkedip nyala, mati, nyala. Pada kedipan ketiga, cahaya berhenti tepat di ujung lorong. Di sana berdiri seorang anak kecil rambut panjang kusut, menutupi wajah. Tubuh basah menetes seperti baru diangkat dari air yang dingin. Bajunya sobek dan menempel erat pada kulit pucatnya. Anak itu mengangkat kepala, wajahnya putih seperti kapur, dan matanya tidak ada. Hanya dua lubang hitam menganga, seperti liang kubur tempat cahaya tidak pernah kembali. Laras menjerit dan menjatuhkan HP-nya. Ketika ia mengambil HP itu kembali, anak itu sudah berdiri tepat di depannya. Tidak bergerak, tidak bernapas, hanya menatap dengan kekosongan yang mematikan. Laras berlari sekuat tenaga keluar rumah. Tanpa sandal, tanpa memikirkan pintu yang terbuka, air matanya bercampur dengan keringat dan hujan yang mulai turun rintik-rintik. Ia terus berlari sampai mencapai jalan utama gang. Napasnya terputus-putus. Kakinya gemetar. Satu-satunya tempat yang terpikirkan adalah warung kecil di ujung gang, warung milik nenek tua yang sering berjaga hingga malam. Laras hampir jatuh ketika mencapai warung itu. Nenek tua itu langsung bangkit dari duduknya. Wajahnya penuh khawatir. "Ada apa, Nak? Kau kenapa?" Laras tersengal. Suaranya pecah. "Nenek, tolong. Ada anak kecil di rumah." Tapi dia... Laras tak sanggup melanjutkan. Air matanya tumpah. Nenek memegang bahunya, mencoba menenangkannya. "Pelan-pelan, Nak. Ceritakan." Dengan suara bergetar, Laras berkata. Dia muncul di lorong, basah, dan tak punya mata. Saat itu juga, ekspresi nenek berubah. Wajahnya, orang tuanya Sari, baik dulu, tapi semuanya berubah ketika ayahnya kehilangan pekerjaan. Ia mulai minum. Setiap malam suara teriakan selalu terdengar. Tapi waktu itu, orang-orang di sekitar sini memilih diam. Laras menggenggam bajunya sendiri. Tubuhnya masih bergetar.
Suara nenek makin pelan, seperti takut sesuatu sedang mendengarkan. Pada malam terakhir, hujan juga turun deras, lebih deras dari malam ini. Petir menyambar begitu dekat, sampai jendela rumah Rama bergetar. Tapi, dari rumah nomor 7, tidak ada suara, tidak ada tangisan, tidak ada jeritan, hanya sunyi. Nenek terdiam sejenak, lalu melanjutkan. Sari adalah anak yang penurut. Ia selalu melindungi ibunya, meski usianya baru 7 tahun. Malam itu, ketika ayahnya pulang dalam keadaan mabuk berat, ia memukul ibunya sampai jatuh. Sari menangis menarik tangan ayahnya, memohon agar berhenti. Nenek mengepalkan tangannya sendiri. Bocah itu sempat berlari ke lorong belakang untuk mencari pertolongan. Ia mengetuk rama-rama sekitar, tapi tidak ada yang berani buka pintu. Laras mulai merasakan dingin yang berbeda di tengkuknya. Angin malam itu kencang sekali. Hujan membuat lantai lorong licin. Sari berlari, tapi langkah kecilnya terpeleset. Ia terjatuh ke sumur tua di ujung lorong. Sumur itu gelap, belum pernah dipakai, dan tidak pernah ditutup sejak puluhan tahun lalu. Nenek menelan ludah, matanya berkaca-kaca. Warga baru sadar keesokan paginya. Mereka menemukan darah di dapur dan mayat ibu, Sari, di pojokan. Ayahnya menggantung diri di langit-langit rumah. Tepat di depan pintu, Laras menutup mulutnya, menahan mual dan takut yang bersamaan. Semua orang mencari Sari. Nada suara nenek berubah menjadi getir, tapi tidak ada yang menemukan jenazahnya. Sumur itu dalam, tapi airnya tenang. Tenang sekali, seolah menyembunyikan sesuatu. Kemudian nenek menatap Laras lurus-lurus. Suaranya menekan. Sejak malam itu, lorong belakang tidak pernah sunyi. Kadang terdengar suara langkah kecil berjalan pelan, atau suara cekikikan samar saat hujan turun. Orang-orang bilang itu angin. Nenek menggeleng pelan. Bukan, itu bukan angin. Laras mengingat suara yang ia dengar di lorong rumahnya. Suara kecil yang memanggil namanya. Suaranya memanggilku. Bisiknya ketakutan, pelan, seperti berharap aku menoleh. Nenek menghela napas panjang, wajahnya mengeras. Itu memang dia. Sari mencari siapa saja yang mau menolongnya malam itu. Dia tidak pernah berhenti menunggu. Nenek mendekatkan wajahnya ke Laras dan berbisik. Dan jika dia sudah menunjukkan dirinya padamu, itu artinya dia ingin sesuatu darimu. Sesuatu yang tidak diberikan siapapun waktu itu. Laras merinding dari ujung kaki hingga yubunuban. Hujan turun semakin deras. Angin menderu, dan akhirnya Laras diantar nenek pulang untuk tidur. Pukul 2 dini hari. Jam dinding berhenti berdetak, padahal baterainya baru diganti. Sunyi total, kecuali satu suara. Tok, tok, tok. Tapi kali ini bukan dari dinding. Suara itu seperti merayap dari dalam kayu. Laras membuka mata dengan gemetar. Udara kamar tiba-tiba terasa menusuk tulang dingin seperti berada di dasar laut. Napas Laras keluar sebagai kabut tipis, seolah ia berada di ruangan beku. Ketukan itu semakin keras. Tolong, jangan ganggu aku. Aku takut. Lampu kamar berkedip cepat. Nyala, mati, nyala, mati. Setiap kedipan membuat kamar terlihat semakin sempit, semakin gelap, seolah ada bayangan lain yang ikut bergerak. Pada kedipan kelima, ada sesuatu berdiri di pojokan. Laras menahan napas. Ia hampir tidak bisa bergerak. Saat lampu menyala penuh, Sari berdiri di sana. Tapi bukan seperti tadi di lorong. Tubuhnya jauh lebih rusak, lehernya patah sepenuhnya. Kepala menggantung ke samping, hampir menyentuh bahunya. Rambutnya meneteskan air hitam. Kulot putihnya robek, memperlihatkan kulit pucat seperti lilin basah, dan matanya 2 lubang hitam pekat, lebih dalam dari gelap malam.
Seakan Laras menatap ke dalam sumur. Sari membuka mulutnya. "Ayo, Laras." Suaranya menggema, seperti keluar dari dalam tanah. "Tolongin aku, ikut aku." Ia melangkah selangkah, bukan berjalan tapi lengan dan kakinya menapak bersamaan. Seperti laba-laba. Krek-krek, KRE. KKK tulang-tulangnya berderak setiap ia bergerak. Tangan kecilnya mencengkeram lantai, meninggalkan jejak lumpur dan air sumur di keramik kamar. Lalu gerakannya berubah. Tiba-tiba, Sari merangkak cepat sekali. Tubuhnya melesat seperti makhluk liar. Rahangnya terbuka lebih lebar daripada seharusnya, meneteskan air hitam yang jatuh ke lantai dengan suara pluk, plek, plek. AKUU sendiri 3 AANN Didala AAMMMM. Laras menjerit, terhuyung ke belakang, menabrak dinding, kakinya lemas, tubuhnya gemetar tak terkendali. Sari kini hanya berjarak sejengkal. Tangan hitam berlendir itu terulur, jari-jarinya panjang dan bengkok seperti patah. TEMANI AKUU. Sari menempelkan wajah pucat berlubang itu ke arah wajah Laras, dan dari mulut hitamnya keluar suara yang bukan suara anak kecil, melainkan suara dalam, suara dari perut bumi. GANTKNAKUU Didalaha AMSUMUUR. Laras menjerit, lebih keras daripada sebelumnya. Jeritan yang membuat kaca jendela bergetar, seperti mau pecah di luar kamar. Sesuatu ikut mengetuk. Tok, tok, tok. Seolah ada lebih dari satu yang ingin masuk. Teriakan Laras mengguncang seisi rumah. Kakaknya yang baru pulang dari shift malam, bahkan belum sempat melepas helm ketika merasakan hawa aneh. Udara rumah terasa dingin, seolah AC menyala maksimal, padahal listrik baru saja menyala kembali. Ia berlari ke kamar Laras. "Laras! Laras!" Pintu kamar terbuka lebar. Tapi kamar itu kosong, tirai berayun pelan. Meski tidak ada angin, jendela terbuka selebar mungkin. Seperti ada seseorang yang ditarik keluar. Di dinding kamar, kakaknya mendengar sesuatu. Tok, tok, tok. Namun ketukan itu tidak berirama biasa. Ketukan itu seperti mengikuti detak jantung, mendecak pelan seperti kuku kecil yang menyeret kayu, dan kadang disertai suara napas pelan. Raat, kakaknya mengeset senter dan berjalan ke halaman belakang. Di sana, tepat di tanah basah, ada jejak kaki kecil berlumur lumpur, seperti kaki anak kecil berlari sambil menyeret sesuatu. Jejak itu menuju lorong sempit. Dengan ngeri yang naik ke tenggorokan, kakaknya mengikuti jejak itu. Lorong gelap, panjang, dan bau tanah basah. Bercampur aroma busuk menyengat. Ketika senter bergerak, ia melihat sesuatu di ujung lorong. Laras, gadis itu berdiri memunggungi kakaknya, menghadap sumur tua yang sejak tidak dipakai warga lagi. Kakaknya panik. "Laras, jangan dekat-dekat, mundur." Laras tidak bergerak, tidak menoleh, tidak bernapas berat, justru diam seperti manekin yang dibiarkan di malam hari. Ketika akhirnya ia menoleh, senyum itu muncul. Dia sendirian. Laras memiringkan kepala. "Jadi, aku temani." Air sumur bergejolak. Dari dasar sumur muncul suara tawa kecil, pelan tetapi jelas. "Sekarang aku punya teman." Tiba-tiba tangan Laras bergerak dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Dan ia seperti ditarik sesuatu dari belakang. Tubuhnya terlempar langsung ke dalam sumur. Brok. Suara tubuh tenggelam ke air hitam di bawah sana. Laras, kakaknya, berlari. Tetapi sebelum ia mendekati bibir sumur, seorang anak kecil tanpa mata berdiri tepat di depannya. Tubuhnya basah kuyup. Rambutnya meneteskan air keruh. Pipinya cekung
seperti tengkorak hidup. Anak itu memiringkan kepala. Kenapa baru datang sekarang? Ia tersenyum. Senyum kaku, seperti kulit wajah yang ditarik paksa. Kamu terlambat. Kakaknya jatuh terduduk, senter, terlempar. Di dalam air hitam, dua bayangan kecil terlihat bergerak. Seperti dua anak kecil yang sedang berenang di kegelapan. Dan suara itu terdengar. Tok, tok, tok. Sekarang kita bisa main setiap malam. Esok harinya, tim pencarian datang. Ketika polisi dan warga menguras sumur itu, mereka menemukan air hitam pekat, sangat pekat, hingga tidak memantulkan cahaya. Potongan baju anak kecil seperti milik Sari. Kuku kecil menempel di dinding sumur, tanda seseorang mencoba memanjat naik. Namun, tidak ada mayat. Laras, tidak ada jejak, tidak ada darah. Seperti ia tidak pernah ada. Kakaknya histeris, menolak percaya. Tapi warga hanya bisa menutup sumur itu. Walau mereka tahu itu tidak ada gunanya. Sejak malam itu, setiap lewat tengah malam, warga gang sering mendengar dua suara anak kecil bermain. Tok, tok, tok. Aku lihat. Kau, ayo main di lorong. Kadang terdengar suara. Laras, ayo sini. Lampu lorong sering berkedip tanpa sebab. Air di parit belakang rumah nomor 7 kadang bergerak seperti ada yang berjalan di dalamnya. Dan jika seseorang berani lewat di lorong itu, setelah jam 2 dini hari, mereka melihat dua bayangan kecil berdiri di depan rumah nomor 7. Satu kecil, satu lebih tinggi. Keduanya melihat dari balik jendela dengan mata yang kosong dan senyum yang membeku, seolah sedang menunggu teman baru untuk diajak bermain.